Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kitab Alfiyah. Ya insya Allah untuk pagi ini kita akan mengkaji 4 bait dari bab Mala Yansharif. Sebelum dilanjut pada arti dan penjelasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaspun sareng ari waspiyah asliyun anu asli itu waspiyah wawaznu af'ala wajan af'ala eta tetep sapertos jiada alif nun mamnu atanisin dina dicegahna tina taknis bitain kuta ashala ari contona eta tetep sapertos ke 8 ashala artosna anu cureleuk. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan bab Mala Yansharif 2. Yang pertama kalimah yang memakai taknis, baik taknis maksuroh atau taknis mamdudah, seperti lapad hubla, atau yang memakai hamdudah apa amroa. Yang kedua kalimah sif waspiyah yang memakai alif dan nun, contohnya sakrona, tetapi tidak boleh memakai tatanis. Kalau memakai tatanis bukan isim guer munsharif seperti nadmatun itu. Jadi wajan paklana apabila tidak memakai tatanis. Kalau memakai tatanis bukan isim guer munsharif. Itu yang kedua. Sekarang akan membahas
isim guer munsorib yang ketiga atau malayan sorib. Wawas pun asliun adalah wasbiyah yang asli. Apa artinya wasbiyah yang asli? Wasbiyah bukan wasbiyah yang aridon, yang anyar. Jadi wasbiyah yang asalnya sifat jadi sifat. Wawaslun asliyun. Wawajnu apala dengan wajan apala. Maksudnya apabila wasbiyah dibarengi dengan wajan apala, tetapi ada syarat mamnu'at tanisin yang tidak diperbolehkan memakai tanis bita, yang tidak bisa akhirnya dimuanaskan dengan ta, kasala seperti asala atau ahmaro ahmaro apa jamanya, hamroa apa tidak bisa ahmarotun, ahmaro sok termasuk isim guer munsorib, wasbiyah serta wajan af'alu, dan tidak boleh dimuanaskan dengan ta. Contoh pertama ashala, contoh kedua ahmaro, contoh ketiga akbaro. Akbaro kalau muanaskan tidak boleh dengan tak tanis. Jadi kubaroa. Kesimpulannya isim goer munsorib nomor ketiga wasbiyah yang asali, wasbiyah yang asli, dengan wajan af'ala. Wajan af'alanya tidak boleh dimuanaskan dengan tak tanis. Contoh lain ahmaro dan akbaro. Sok yang sudah. Untuk kesimpulan dari bait yang pertama, ini melanjutkan isi dari isim guer munsorib. Yang pertama kemarin termasuk isim guer munsorib yaitu isim yang memakai alif tanis baik maksuro ataupun mamdudah. Contohnya hubla dan hamroa. Yang kedua kemarin yaitu wasbiyah yang memakai ziyadah alif nun yang tidak diakhiri dengan tanis. Contoh seperti sakrona. Nah, untuk bait yang sekarang di sini poin yang ketiga yang termasuk isim guer munsorib yaitu wasbiyah yang asli berarti tidak arid. Maksud asli di sini yaitu arti kata asalnya yaitu wasbiyah. Wasbiyah asli disertai dengan wazan af'ala atau kata lain wasbiyah serta wazan fi'il, wazan af'ala. Tapi ada syarat yaitu muannasnya tidak memakai tanis. Contoh seperti ashala atau contoh lain seperti ahmaro. Ahmaro ketika dimuannaskan tidak memakai tanis, tapi jamaknya ahmaro, jamak muannasnya yaitu hamroa, maka termasuk pada isim guer munsorib, tidak menerima tanwin. Ahmaro, akbaro. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Terus yang kedua. Dilanjut
Bait yang kedua. Wa algiyanna sareng kedah ngalegakeun saleresna anjeun aridol waspiyati kana anu anyar dina kawaspiyahanana arba'in hari contohna eta tetep sapertoskeun lapad arba'in artosna anu opat wa aridol ismiyati sareng kedah ngalegakeun anjeun kana anu anyar dina kaismiyahanana fal adhamu maka ari lapad adhamu alqaidu anu makna taklihideung likonihi karena kabuktosanana itu adham budiha eta parantos dipernahkeun itu adham fil asli dina asalna waspan kana waspiyah insiroku eta arinan winan kana itu adham munia eta dicegah itu insiropuhu. Silakan baca semuanya. Tadi menjelaskan yang termasuk isim ghair munsharif itu waspiyah yang asli wajan af'alu. Contohnya tadi seperti ahmaru. Ada sifat yang asalnya bukan sifat, disebut nate aridol waspiyah, wajan af'alu, tapi bukan isim ghair munsharif. Karena asalnya kata benda, asalnya isim. Sifat yang asalnya isim, sok sama-sama. Sifat yang asalnya isim tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif. tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif. Harus dilagakan. Maksudnya dilagakan. Wajan af'ala yang bukan asli sifatnya, asalnya isim, atau kata benda, tetap dijadikan isim munsharif, tetap memakai tanwin. Contohnya arba'in. Arba'in asalnya kata benda, menjadi kata sifat yang baru. Tidak boleh dijadikan isim ghair munsharif.
Contohnya marortu birijalin ngaliwat ka pirang-pirang lalaki arba'in anu opat lapad arba'in tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif sebab bukan sifat yang asli. Wa aridol ismiyati dan isim yang baru yang asalnya sifat pal adhamu mangka ari lapad adhamu al qaidu artinya rantai. Adham yang asalnya sifat jadi kata benda likaunihi wudi'a bil asli waspan karena asalnya adham dari sifat dianggap sifat insiropuhu muni'a tidak boleh dimakai tanwin ya isim sok yang asalnya sifat dianggap sifat karena dianggap sifat termasuk isim ghair munsharif. Lapad adham asalnya kata sifat menjadi kata benda bisa dijadikan isim ghair munsharif karena adham artinya asalnya hitam dipakai kata benda yang artinya rantai bisa dijadikan isim ghair munsharif. Kesimpulannya sifat yang asalnya isim dianggap isim tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya arba'in. Yang kedua isim yang asalnya sifat dianggap sifat bisa dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya adham. Adhamu asalnya sifat artinya hitam. Adham diartikan rantai. Jadi kata benda. Asalnya kata sifat dijadikan kata benda bisa jadi isim ghair munsharif. Kata benda yang menjadi sifat tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif. Contohnya arba'in. Sok yang simpulkan itu. Untuk kesimpulannya, bait yang kedua dan bait yang ketiga di sini memperjelas dari bait yang pertama bahwa yang tadi telah dijelaskan
wasfiyah yang asliyah yang memakai wazan af'ala termasuk pada isim doer munsharif dengan syarat ketika muannasnya tidak dijamakan dengan memakai ta'nis. Nah, untuk bait yang kedua dan yang ketiga di sini menjelaskan ada wasfiyah kebalikan dari asliyah, yaitu wasfiyah arid, yaitu wasfiyahnya baru. Maksudnya wa alqiyana aridul wasfiyah, ada yang disebut wasfiyah arid. Wasfiyah arid adalah wasfiyahnya baru tapi asalnya bukan wasfiyah. Asalnya apa? Asalnya yaitu ismiyah. Contoh seperti lafaz arba'in. Arba'in itu asli maknanya adalah ismiyah, yaitu 4, dipakai untuk wasfiyah, berarti menjadi aridul wasfiyah. Contoh seperti marortu birijalin arba'in, saya telah berjalan melewati laki-laki yang 4. Nah, diartikan yang 4 berarti wasfiyah, aridul wasfiyah, berarti tidak termasuk pada isim doer munsharif. Kan tadi syaratnya yang termasuk isim doer munsharif yaitu wasfiyahnya harus asliyah. Sedangkan yang di sini wasfiyahnya arid, yaitu baru karena makna asalnya bukan wasfiyah tapi ismiyah. Contoh arba'in artinya 4, barusan dipakai untuk wasfiyah menjadi artinya yang 4. Nah, berarti tidak termasuk isim doer munsharif. Yang kedua ka'arba'in wa aridul ismiyah. Ada juga yang keismiyahannya baru tapi mana asalnya bukan ismiyah. Apa? Yaitu wasfiyah, kebalikan dari aridul wasfiyah. Kalau aridul ismiyah keismiyahannya baru, makna asalnya wasfiyah. Contoh seperti lafaz adham. Adham makna asalnya adalah hitam. Kalau hitam berarti wasfiyah. Nah, dipakai untuk ismiyah, dijadikan adham itu artinya rantai, berarti menjadi ismiyah. Maka di sini bawa aturan menjadi asal karena asalnya wasfiyah bukan ismiyah, maka tidak boleh dipakai tanwin, berarti termasuk isim doer munsharif. Intinya kalau wasfiyahnya arid berarti ambil kepada mana asal, berarti mana asalnya ismiyah. Nah, tidak termasuk pada isim doer munsharif. Kalau ada ismiyahnya arid, asal maknanya wasfiyah, maka ambil kepada yang asal, yaitu apa? Wasfiyah. Kalau wasfiyah asliyah berarti termasuk isim doer munsharif. Contoh seperti tadi adham. Adham walaupun maknanya maknanya wasfiyah dan mana barunya ismiyah, yang diambil mana asal, yaitu wasfiyah. Sebet lagi kagok. Wa ajdalun sareng ari lafaz ajdalun wa ahyalun sareng lafaz ahyalun wa af'a sareng lafaz af'a masrupatun eta anu ditanwinan wa qad yanalna sareng rajeng ngengingkeun itu anu tilu alman a kana
kana tanwin. Silakan baca semuanya. Wajan af'alu yang asli termasuk isim ghair munsharif, tapi wasbiyahnya wasbiyah yang asli. Kalau tidak asli artinya baru ada dua, baik yang sifat yang asalnya isim tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif. Yang kedua, isim yang asalnya sifat bisa dijadikan isim ghair munsharif. Sekarang ada 3 kalimat, 1 ajdalun, yang ketiga ahyalun, keempat af'a. Ada 2 pendapat, kebanyakan ulama, mayoritas ulama, lapan ajdalun wa ahyalun apa mansuruf masrufatun ditanwinan. Kalau ditanwinan berarti bukan isim ghair munsharif. Menurut pendapat ulama yang pertama, 3 kalimat ajdalun wa ahyalun artinya ajlan itu kata benda, artinya burung elang. Ajdalun burung elang, wajan af'alu tapi bukan isim ghair munsharif. Wa ajdalun kata benda, ajdalun artinya burung elang. Wa ahyalun burung alap-alap. Wa af'a artinya orang besar. Pendapat yang pertama menurut mayoritas ulama 3 kalimat, 1 ajdalun, yang kedua ahyalun, wa ketiga af'a masrufatun memakai tanwin. Karena memakai tanwin bukan isim ghair munsharif. Pendapat yang ketiga wa qadiyanalna terkadang mengambil itu adal adayal alman'a karena juga kata tasrif. Maksudnya ada yang pendapat minoritas ulama ajdalun jadi macanya ajdalu, ahyalun ahyalu, af'a termasuk isim ghair munsharif. Tetapi itu mah terkadang menurut pendapat minoritas ulama 3 kalimat, 1 ajdal, yang kedua ahyal, yang ketiga af'a, menurut pendapat mayoritas itu tidak bisa dijadikan isim ghair munsharif karena itu mah kata benda. Menurut pendapat yang kedua ulama minoritas, lapad ajdal berarti membacanya ajdalu, lapad ahyalun membacanya ahyalu, lapad af'a tidak ditanwinan termasuk isim ghair munsharif. Sok yang simpulkan 3 kalimat. Untuk kesimpulan bait yang keempat, di sini menjelaskan ada wazan fi'il, wazan af'alu. Contohnya ajdalun, ahyalun, dan af'a. Ya, contoh yang 3 tersebut ini artinya yaitu ismiyah. Artinya ismiyah. Ajdalun artinya burung elang, ahyalun artinya burung alap-alap, af'a artinya ular besar. Nah, kan itu makna asalnya ismiyah. Nah, di sini ada 2 pendapat. Pertama, 3 contoh tersebut termasuk pada isimun sorif, yaitu menerima tanwin. Itu mayoritas. Kebanyakan para ulama ajdalun, ahyalun, dan af'a menerima tanwin, berarti termasuk isimun sorif, ajdalun, ahyalun, dan af'a. Tapi ada sebagian ulama yang kedua di sini lafaz ajdalun, ahyalun, dan af'a termasuk pada isim ghair munsharif, berarti tidak memakai tanwin, dibacanya ajdalu, ahyalu, dan af'a. Nah, itu untuk pendapat yang minoritas. Kenapa bisa termasuk isim ghair munsharif? Di sini
mengartikan bahwa ajdalun itu kan burung elang. Sifat burung elang itu apa? Kuat atau gagah. Nah, diartikan ke sana. Sudah cukup. Jadi untuk kesimpulannya dari awal sampai akhir isim guer munsorif yang ketiga yaitu wasfiyah asliyah beserta wajan fi'il yang muannasnya tidak memakai tanis. Contoh tadi seperti lafaz ahmaru. Kalau bukan wasfiyah asliyah berarti aridol wasfiyah. Karena asalnya isfiyah berarti itu tidak termasuk isim goer munsorif, masuknya pada isim munsorif. Contohnya arba'in. Yang ketiga, kalau aridol ismiyah baru dalam keisimannya dan asalnya wasfiyah, maka itu termasuk isim goer munsorif. Kalau bet terakhir di sini ada dua pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama termasuk isim munsorif yaitu memakai tanwin. Kalau minoritas ulama termasuk pada isim goer munsorif. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk kajian pagi ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Jangan lupa kita doakan guru kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberi umur yang panjang dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Mari kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.